Merdeka! Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar Kak Bobi? Luar biasa, dalam Puji Tuhan Tuhan. Yesus selalu baik. Haleluya. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga dalam keadaan baik. Amin. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Ngomong-ngomong Kak Bobi, kita masih dalam suasana kemerdekaan ini. Iya Kak Chef, Haleluya. kita merayakan ulang tahun Puji Tuhan. kemerdekaan Republik Indonesia yang 76. ke-76. Haleluya. Kita mau Haleluya. mengisi kemerdekaan ini dengan cara apa Kak Bobi? Mengisi kemerdekaan dengan cara menjadi anak yang baik. Amin. Kita menjadi anak yang baik adik-adik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong, sudah waktunya jam ibadah nih Kak Bobi. Oh Puji iya, Tuhan. baik adik-adik kita akan memulaikan ibadah kita pada Ya. pagi hari ini. Nah, sudah siap belum? Puji Iya, Tuhan. Puji Tuhan, sudah siap Mari, ya? siapkan kehidupan kita adik-adik yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita Puji Tuhan. memulai dengan berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kesemangatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kasih dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak Bobi, tadi kan kita bicara tentang mengisi kemerdekaan dengan cara kita menjadi orang baik. Itu kan salah satu contoh kita menjadi garam dan terang dunia Kak Bobi. Tepat Puji sekali Tuhan. kasih Haleluya. Fanya. Puji Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Ada lagunya Kak Bobi. Oh ya? Ya. Yuk adik-adik semua boleh bangkit berdiri dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian ini. Jadi garam dan terang dunia. Haleluya. Bernyanyi, Memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah, Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Puji Tuhan, adik-adik, mari lebih semangat lagi kita nyanyikan pujian yang dari awal. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Haleluya. Bernyanyi, Puji Tuhan. Puji Tuhan, serukan Serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia.
Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, dia tetap Yesus. Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, dia tetap Yesus. Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, dia tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Oh ya, Kak Sevanya, menjadi garam dan terang Puji dunia Tuhan. harus juga dapat kita buktikan, harus mengasihi sesama kita. Benar sekali Kak Bobi, kita harus mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Seperti lagu pujian Kasih, KASIH. Mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. KASIH, 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 kasih. KSIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Haleluya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. KASIH. Haleluya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan pujian Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah mencintai Tuhan? Puji Tuhan. Kak Bobi mencintai Tuhan? Pasti dong. Puji Kita memang Tuhan. harus mencintai Haleluya. Tuhan, Puji mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup menolong kita, firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Ku
Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, hayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita mencintai Tuhan, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami dan sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sudah siap kan untuk mendengar firman Tuhan? Nah sekarang duduk manis-manis, buka matanya lebar-lebar dan buka telinganya lebar-lebar. Dengarkan firman Tuhan baik-baik ya, jangan ada yang sambil tiduran atau sambil main lagi, jangan. Atau sambil lihat handphone, jangan ya adik-adik. Tapi dengarkan baik-baik firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Nah adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, ada yang nggak angkat tangan nih? Wah, angkat tangan dong ya. Adik-adik cinta Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus kan? Kakak juga, kakak mengasihi
mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ada loh yang harus kita lakukan. Sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah kita lihat ya ayat firman Tuhannya. Ayo buka Alkitabnya. Semuanya yang udah bisa membaca, kita baca sama-sama ya ayatnya. Terdapat di dalam Yohanes. Yohanes berapa ya? Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga, baca yang keras. Kalau bisa sampai seisi rumah bisa dengar suara adik-adik. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini tandanya adik-adik. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik harus menuruti perintahnya. Ayat ini yang katakan Tuhan Yesus sendiri loh. Dia katakan kalau kita mengasihi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik mau ya menuruti perintah Tuhan? Itu tandanya adik-adik cinta Tuhan Yesus. Itu tandanya adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Nah banyak perintahnya di dalam firman Tuhan yang bisa kita lakukan. Tapi saat ini kakak mau kasih contoh nih di dalam firman Tuhan. Ada seorang tokoh di dalam firman Tuhan. Kisahnya ini terdapat di dalam Kejadian 12. Nah, adik-adik coba buka yuk Kejadian 12. Ya. Kejadian 12. Udah buka semuanya? Nah, pinter. Nah, di situ ada seorang tokoh yang bernama Abram. Ada Abraham adik-adik. Abraham ini seorang yang taat kepada Tuhan. Abraham ini adalah seorang yang turut perintah Tuhan. Nah, pada suatu hari saat itu Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan berbicara kepada Abraham. Adik-adik mau dengar ya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Kita dengarkan baik-baik. Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita lihat itu Abraham adik-adik. Wah, adik-adik sudah dengar kan tadi apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham? Abraham disuruh pergi dari negerinya. Abraham disuruh pergi dari rumah bapaknya. Abraham disuruh pergi meninggalkan sanak saudaranya. Kemana? Ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Saat itu Abraham belum tahu di mana tempatnya. Bahkan Abraham tidak bisa membayangkan seperti apa ya tempat yang akan Tuhan berikan kepadanya. Tetapi Abraham tetap taat. Abraham tetap turut perintah Tuhan. Abraham tidak membantah. Tetapi Abraham lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi. Tetapi dia pun pergi membawa istrinya. Ayo siapa istrinya namanya? 100, betul. Namanya Sarah. Dan juga ada saudaranya, anak saudaranya bernama Lot. Nah, Abraham membawa istri dan anak saudaranya bernama Lot. Dan juga beberapa orang dan juga harta benda barang. Barang-barangnya banyak loh adik-adik.
mereka pergi, mereka mengikuti perintah Tuhan. Nah, pada saat itu belum ada yang namanya kendaraan apa ya, yang sekarang ini pakai mobil. Belum ada saat itu. Mau pakai motor, belum ada. Sepeda lagi juga nggak ada. Atau kereta api. Wah, apalagi kereta api atau pesawat. Tidak ada adik-adik. Saat itu yang ada adalah keledai. Ada juga unta. Atau mereka berjalan kaki. Wah, capek kan ya adik-adik. Perjalanannya sangat jauh. Mereka harus berjalan. Tetapi Abram ini tetap taat. Meskipun Abram tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi Abram taat ya. Karena Abram taat, maka Tuhan tunjukkan. Tuhan pimpin perjalanan Abram. Dan kita lihat di situ suatu hari sampailah Abraham di suatu tempat, yaitu tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu Abraham berjalan lagi dan sampailah Abraham di suatu tempat yang dekat Sikem. Itu dia adik-adik. Nah, di tempat itulah, di saat itulah Abraham pun mendengar suara Tuhan lagi. Suara Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Kita mau dengar ya, apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Abram, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Abraham begitu bersyukur. Dan Abraham mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Kita lihat adik-adik. Nah, sewaktu Abraham sudah mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu Abraham bersama orang-orang lainnya, mereka pergi lagi melanjutkan perjalanannya. Dan Tuhan pimpin perjalanan Abraham. Karena Abraham taat. Abraham turut pada perintah Tuhan. Dan kita lihat janjinya. Janji Tuhan kepada Abraham. Karena Abraham taat, Abraham turut. Maka Tuhan katakan di dalam Kejadian 12 ayat 2 tadi. Dikatakan bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan akan membuat namanya masyhur. Dan juga Tuhan akan membuat dan menjadikan Abraham berkat. Haleluya, puji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik mau hidup taat? Adik-adik mau hidup turut kepada perintah Tuhan? Nah, seperti contoh yang di dalam firman Tuhan ini. Abraham seorang yang taat turut kepada perintah Tuhan, maka Tuhan memimpin perjalanan daripada Abraham. Dan Tuhan menjadikan Abraham berkat dimanapun dia berada. Nah, demikian juga kita adik-adik. Tuhan juga mau pakai kita untuk menjadi berkat. Asalkan kita mau hidup taat, kita mau hidup turut perintah Tuhan. Nah, hidup taat turut perintah Tuhan itu berarti nih, misalnya adik-adik dengar perintah atau adik-adik baca apa yang harus dilakukan. Lalu adik-adik lakukan perintah itu. Apa perintah yang adik-adik dengar, adik-adik lakukan. Nah, itu berarti adik-adik taat dan turut. Tetapi kalau hanya dengar doang, tidak dilakukan, itu berarti tidak taat adik-adik. Nah, adik-adik mau hidup taat? Nah, turut perintah Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang bisa kita lakukan. Kakak mau kasih beberapa contoh ya. Yang pertama, ada di dalam, kita baca ya sama-sama, Efesus 6 ayat 1. Ayo buka Alkitabnya, semua buka. Efesus 6 ayat 1. Ayo Efesus di mana ya? Adik-adik yang sudah bisa membaca, ya kita baca ya sama-sama ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah
demikian. Nah adik-adik, salah satu perintah Tuhan yaitu kita harus taat kepada siapa? Nah, orang tua. Siapa di sini yang suka melawan orang tua? Ayo, siapa yang tidak suka dengar-dengaran kepada orang tua? Ayo, siapa di sini? Kakak harap tidak ada ya. Semuanya mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau orang tua suruh belajar, ayo belajar. Nah, belajar supaya pintar. Atau disuruh tidur siang. Wah, tidur siang supaya sehat. Atau dikasih makanan-makanan yang sehat. Nah, orang tua suruh kita hal-hal yang baik, kita lakukan. Adik-adik mau ya? Puji Tuhan. Ada satu lagi kita lihat, ayo contohnya di dalam Efesus 4 ayat 25. Kita baca ya. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, di sini yang kakak mau tekankan adalah buanglah dusta. Jadi pakailah perkataan kita memperkatakan yang benar. Jangan bohong, jangan pakai perkataan kita untuk bohong. Nah, jangan ya. Misalnya mama tanya, di sini siapa? Ayo, siapa yang ngambil uang di sini? Padahal adik-adik tadi yang ngambil. Terus adik-adik bilang, bukan aku. Nah, itu namanya bohong. Atau mengambil barang yang bukan milik kita. Waktu kita ditanya, adik-adik tidak jujur. Nah, jangan ya adik-adik. Kita harus memperkatakan perkataan yang baik. Yang jujur, Tuhan senang kita melakukan perintahnya. Nah, ada lagi. Ayo lihat lagi Alkitabnya. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Ayo buka Alkitabnya. Dah? Ya, kita lihat lagi ya ayatnya. Perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang punya sikap yang baik, ramah seorang terhadap yang lain, dan juga saling mengampuni, memaafkan kalau ada teman kita atau mungkin orang tua kita yang bikin kita kesal, bikin adik-adik marah. Adik-adik tidak boleh benci ya, adik-adik harus mengampuni. Dan adik-adik juga harus mengasihi, sebab itulah tandanya. Kalau kita lakukan perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya adik-adik. Puji nama Tuhan. Kiranya di rumah adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Adik-adik lakukan ya. Adik-adik lakukan setiap hari. Dan adik-adik mau turut perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya terdapat di dalam, tadi sudah sempat kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Sekarang baca lagi sama-sama dengan suara yang keras. Oke? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji nama Tuhan. Nanti adik-adik hafalkan ya. Nah waktu ada kreativitas, adik-adik juga buat. Terus adik-adik hafalkan ya. Ayat hafalan yang ada di kreativitas adik-adik. Supaya firman Tuhan itu melekat di dalam hati adik-adik. Adik-adik ingat selalu dan adik-adik lakukan di sepanjang hidup adik-adik. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Berdoa sungguh-sungguh. Katakan, kalau adik-adik cinta Tuhan Yesus, katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus juga cinta kepada kita. Coba kita nyanyi dulu yuk lagu ini. Mau ya? Saya cinta. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Karena Dia cinta saya.
Puji Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu baik. Allah yang sudah selamatkan kami, Allah yang sudah cinta kami lebih dulu. Allah yang sudah mengorbankan hidupnya untuk selamatkan kami. Dengan Engkau mati di atas kayu salib Tuhan. Oleh sebab itu kami mau cinta Engkau Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan menuruti perintah-Mu. Sebab itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan itu melekat di dalam hati kami. Dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami melakukan firman-Mu, ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau tolong kepada adik-adik semua yang ada saat ini yang sedang mendengarkan firman-Mu secara online ini Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan. Biarlah juga Engkau yang memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Mereka yang masih dalam sekolah Tuhan, menempuh pendidikan mereka. Engkau berikan kepintaran, kecerdasan. Dan biarlah Tuhan jadikan anak-anak-Mu menjadi berkat Tuhan. Menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah lingkungan keluarga mereka. Dan juga di tengah-tengah teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita berkreativitas. Nah adik-adik, Kak Vicky, minggu ini kreativitasnya agak berbeda loh. Wah, emang minggu ini kita mau bikin apa Kak Fanya? Tunggu dulu. Sebelum itu, kita tonton dulu video berikut ini. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik yang di rumah udah lihat kan video yang tadi? Adik-adik bisa minta tolong papa mama atau kakak buat videoin adik-adik lagi bantuin papa mama. Misalnya kayak beresin mainan adik-adik, atau enggak menyapu, atau enggak rapihin pakaian adik-adik gitu Kak Vicky. Oh iya, satu lagi adik-adik. Nanti di akhir videonya adik-adik harus kasih tahu ke kita nih ayat hafalan minggu ini, yaitu di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gitu Kak Fanya. Wah, pasti bagus-bagus deh video dari adik-adik. Kakak Fanya jadi gak sabar nih ngelihat video adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk kirim videonya. Sekarang kirim videonya bisa ke nomor WhatsApp di bawah sini. Kita tunggu ya. Sekian kreativitas minggu ini, Kakak Vicky pamit. Kakak Fanya juga pamit. Selamat hari Minggu. Selamat berkreativitas. Dah.